Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tidak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Ya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Soekarno-Hatta, Subki Muldi, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan Yasona sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah dari Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Kita belum itu. Belum ada ini ya, Pak, ya? Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara, termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU.
Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya tahu. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah bersiap menghadapi resiko terburuk ketika dihadapkan pada berbagai intimidasi. Bahkan ia mengutip kata-kata Bung Karno yang menyebut masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9.
di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka.
Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Ya, pemirsa, ditemui saat kunjungannya ke gereja GBI Keluarga Allah Surakarta Rabu sore, Gibran tidak banyak berkomentar terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pertanyaan tersebut langsung ditanyakan ke KPK, karena menurut Wapres, penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitan dengan dirinya. Hasto yang sudah tersangka gimana Mas tanggapannya? Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena soalnya dikaitkan dengan Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya.